Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini akan menyapa kepada para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita kasih makan rohani dulu terlebih dahulu. Nah, kemarin saja kita talk show bersama dua narasumber kita. Kalau sekarang tanpa narasumber, besok ada narasumber lagi, dan sampai hari seterusnya sampai tanggal 8 Syawal. Nah, setelah tanggal 8 Syawal insyaallah tetap ada talk show, tapi satu kali dalam sepekan insyaallah taala. Nah, ya saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berada di Kuwait jam 12:30 siang. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya semua yang berada di Indonesia atau dimanapun kalian berada? Nah, di hari ketiga Idul Fitri ini kita intinya kita harus istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita beristiqomah. Sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala ini kepada hamba-hambanya tidak terbatas. Di antara lainnya yaitu yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Demikian ini juga istiqomah itu di atas iman. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang tadi bacakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Wahai katakanlah, wahai beriman kepada Allah, maka lepas itu beristiqomahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini makna istiqamah ini adalah berasal dari kata istaqama, yastaqimu istiqamatan. Artinya tegak atau lurus. Sedangkan secara istilah banyak dari para sahabat banyak sekali istiqamah itu ya. Adapun juga menurut qaul ulama yaitu i'tiqadun jazimun mutabiqun lil waqi' nasi'un an dalilin. Itu makna istiqamah. Subhanallah. Jadi kita memperkuat keistiqomahan kita dalam beribadah selama di bulan Ramadan. Kita tetap istiqomah dan jangan dan jangan lentur ibadah kita ya. Nah, sekarang kita sapa Azam Ahadi. Assalamualaikum Azam. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Azam Hadi. Waalaikumsalam. Kaif halukum jami'? Kaif haluk ya Azam? Alhamdulillah dari khair. Khair. Terus Idul Fitri sekarang kayak gimana Azam? Alhamdulillah nih anak cuman ke luar kota saja, nggak pulang kampung. Nggak pulang kampung, hanya keluar kota saja? Iya, cuman ke Jakarta aja lebarannya. Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Azam sekarang daerahnya asalnya di mana tuh? Saya dari Bogor. Oh, dari orang Bogor. Bogor. Ya, berarti saya ini tetangganya ya, Sukabumi. Oke. Oh alah. Saya dari Cilengsi, Bogor. Cilengsi, Bogor. Sekarang kuliahnya di mana? Sekarang kuliah di mana? Lagi ngambil tahfidz di Al-Wafa, Stis Al-Wafa Cilengsi. Masya Allah. Itu tuh Masya Allah gitu kan, apa ya, Al-Wafa itu setahu saya ini donasinya dari Kuwait gitu, dari Kuwait. Ar-Rahmah. Jamiah Ar-Rahmah. Iya, dari Kuwait. Dan kebetulan saya sekarang berada di Kuwait. Oh, kuliah di sana antum? Ya, alhamdulillah kuliah di sana di Kuwait. Alhamdulillah. Dan pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ini kebetulan namanya sama. Saya Azam Mutaki, beliau Azam Hadi, subhanallah ya. Beliau Azam Abdul Hadi. Abdul Hadi. Dan beliau Abdul. Ya,
beliau ini orang Bogor, daerah Cilengsi, ya subhanallah gitu. Dan apa ya? Saya tahu antum ini apa ya? Ngikutin suara Syekh Al sih, subhanallah. Apakah mungkin dicoba atau gimana? Al-Fatihah atau apa, gimana lah terserah antum. Zam. Boleh insyaallah. Oke. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masya Allah, Masya Allah, Azam Abdul Hadi ini ya ngikutin saya cari. Terus jam gini ya, ketika si Michelle datang ikut setelah hadir gak pada saat itu pada September yang lalu? Benar. Pada September yang lalu. Pada bulan September yang lalu, Syekh Syari Al Apasi kan datang ke Indonesia. Pernah sempat ikut hadir gak sama beliau? Yang pas di Jakarta? Iya, pas Jakarta. Iya, nah. Pas beliau ke Jakarta, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah hadir ya, alhamdulillah. Iya. Oh, terus gini, Bang Azam gini ya. Kalau kebijakan daerah Bogor tuh seperti apa tuh kalau penanganan COVID-19 ini? Sebentar. Oh ya, apa-apa, no problem. Oke, no problem. Oh gini, terus kalau kebijakan Bogor itu seperti apa tuh? Kabupaten Bogor khususnya dalam penanganan COVID-19 ini? Kalau di Bogor sih, kalau daerah atas sih ini udah lumayan zona merah. Nah, pas kemarin ada PPSB juga, PSBB. Nah itu, alhamdulillah, tapi pas anak ke Jakarta tuh nggak ada polisi gitu, nggak kenapa-napa. Terus peraturannya juga kan nggak boleh duduk di depan berdua, terus di belakang cuman boleh 2 orang doang, maksimal 5 orang. Maksimal 5. Kalau dalam sedan tuh mobilnya maksimal 3, terus kalau yang mobil biasa tuh kayak mobil Avanza itu maksimal 5 ya? Nah, 8 bisa. Iya. Kalau di sini gimana? Terus kalau di Kuwait gini, kalau di Kuwait aturan sekarang lockdown 24 jam, gak bisa kemana-mana. Tapi kalau pengen ke pasar, pengen ke supermarket itu sebenarnya bisa, tapi minta izin terlebih dahulu lewat online. Nah, di mana-mana nanti kalau ke jalan dijegat sama polisi, tinggal liatin kita dapat surat izin untuk ke pasar dan harus tepat waktu. Yeah. Tapi kalau keluar tanpa alasan kemungkinan ditangkap, penjara 3 tahun dan 3 tahun atau 3 tahun atau kena denda sekitar 10.000 dinar sama dengan 500 juta. Oh, besar sekali ya. Ya, sengaja biar agak jerak Zam gitu. Iya. Biar agak jerak gitu. Iya. Terus Bang Azam gini, kalau Idul Fitri misalnya apakah berjamaah seperti biasa atau di rumah? Kalau kemarin Ana sih masih ada sholat Id ya di masjid, di musala masih, alhamdulillah masih ada.
Nah, terus Masih kemarin ada. juga saya kan di rumah nenek kan ya, ininya Idul Ya. Fitrinya. Nah itu tamunya nggak begitu banyak gitu. Ada juga satu dua gitu, sama keluarga-keluarga yang dekat-dekat aja gitu. Tamunya Keluarga nggak yang biasa dekat banyak aja. banyak. Ya. Iya. Berarti masih di daerah Bogor gitu ya, nenek itu? Atau Enggak, udah kalau daerah kalau lain? di daerah Jakarta. Oh, daerah Jakarta, tapi Mm-mm. masih ada salat Id gitu ya? Iya, alhamdulillah masih ada sholat Alhamdulillah. id. Ya. Alhamdulillah masih ada Id gitu. Tapi kalau yang lain kan apa ya? Udah pada di rumah sampai ada di satu daerah pada bawa golok gitu kan. Kalau ada yang ngebubarin tinggal keluarin gitu. Ada gitu. Iya. Ya rupa-rupa gitu kan. Ini subhanallah nih. Udah semester berapa Bang kuliah di Al-Wafa? Saya masih ngambil ini, Ustaz, ngambil tafid 2 tahun. Jadi Ngambil belum masuk kuliah yang S1-nya belum masuk. yang S1 belum masuk gitu ya? Iya, belum masuk. Insya Allah tahun Emang depan. tahun depan. Terus kalau S1 itu harus hafal Quran dulu atau gimana? Enggak mesti. Cuman saya lagi Nggak mesti. pengen ngambil yang Qur'annya dulu. Mm. Ngambil yang Qur'annya dulu gitu. Iya, pengen Berarti ngelarin hafalan hmm, dulu. ya ya. Terus kalau dari apa tuh dari rumah ke ini ke STIS Al Wafa itu berapa dekat atau agak jauh? Dekat. Kalau dari rumah saya dekat. Ya sekitar Dekat, 10 kilo ada. 10 kilo ya. Jadi Ya. malam enak ya tinggal di rumah gitu ya. Enggak, tapi saya nginep juga di sana. Kayak boarding. Oh, boarding. Tinggal di Oh sana iya. juga. Iya. Oke. Apakah itu beasiswa full atau setengahnya saja? Kalau Alhamdulillah yang di Al Wafa. beasiswa full yang khusus tafidnya itu beasiswa full, tapi kalau misalkan yang stisnya itu 50% beasiswa. 50% ya ya ya. Iya. Mm. Subhanallah ya. Eh, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini eh, kita apa ya jangan intinya beliau ini punya suara juga bisa ngikutin Syekh Al-Afasi Alhamdulillah. juga dan pecinta Syekh Al-Afasi juga gitu kan. Bahkan Alhamdulillah. sebelum corona sebelumnya alhamdulillah juga ketemu beliau Syekh Al-Afasi pas pembukaan acara apa tuh? Pembukaan Hmm. pembukaan apa tuh toko minyak wangi beliau. Oh, Subhanallah gitu. yang parfum itu ya. Ya, itu di daerah Pasar Mubarakiyah dekat Masjid Hmm. Kabir. Kita Antum suka Alhamdulillah. sholat ke sana? Antum Ya, suka sholat ya, ke sana? ya ke Masjid Kabir sering lah. Oh, Oh, ke Masjid sering. Kabir sering. Ya. Udah Dari berapa lama? asram. Saya dari September lah berangkat. Bisa datang ke Indonesia, kita ke Kuwait. Mm-mm. Ya, sampai sini sekitar 10 bulan lah, hampir setahun. Ah, Ya. Dan Ramadan, nah seharusnya nih Ramadan tuh udah ada agenda sih. Jadi intikaf di Masjid Kabir, terus sambil ramah tamah sama beliau Syekh Syari Al-Afasi. Tapi sayangnya iya. qadarullah awal Maret masih ditutup sampai hari ini belum ada pengumuman ada pembukaan masjid kembali ya. Tidak seperti Saudi Arabia. Saudi Arabia Kamis depan masjidnya akan dibuka kembali insyaallah taala. Ya. Oke, maaf ini saya lagi ditunggu sama orang tua, pengen ini dulu keluar. Oh ya. Ada Oh urusan. ya ya. Iya. Ya Oh, ya. iya. Terima kasih ya Azam ya Iya. atas ini bincang-bincangnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Umar Faruk, subhanallah. Assalamualaikum Umar Faruk. Mungkin akan ini kita sapa Umar Faruk. Assalamualaikum. Ada Umar Faruk. Halo, assalamualaikum. Kita sapa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Salim. Salim Al-Batavia. Oke. Sebentar masih ada ada kendala dari pihak umat ininya. Siapa saja yang berada di sini? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Ustadz Salim dulu. Oke. Assalamualaikum Ustadz Salim.
mungkin berbincang atau gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya semua? Waalaikumsalam dari Bekasi. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya yang dari Bekasi? Yang dari Bekasi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Syafiq Ramadan. Mungkin kita bincang sedikit saja, Ustaz Salim. Syafiq Ramadan mungkin. Assalamualaikum. Nah, kita sambil nunggu cetak ini perbincangan selanjutnya, kita teruskan. Jadi ketika Idul Fitri, oke, siap. Nih, Assalamualaikum, Syafiq. Ustaz Syafiq, Assalamualaikum. Yang berada di Bekasi. Masih iya nunggu ini. Assalamualaikum, Bang Syafiq. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Keluarga semua sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terus gini, Bang Syafiq gini. Terus Idul Fitri kalian seperti apa di daerah Bekasi? Apanya? Idul Fitrinya gimana? Kalian semua pas di Bekasi itu? Lancar sih. Lancar. Apakah Id kalian di masjid atau di rumah? Di masjid. Di masjid. Iya. Ya, alhamdulillah di masjid. Berarti masuk daerah ini ya, zona hijau ya? Belum, masih zona merah. Masih zona merah. Tapi Iya. ngadain saat Id di ini ya, di masjid. Iya. Alhamdulillah ya. Nah, ini saudara, ini yang masih bisa ke masjid, manfaatin saat berjamaah ya, terutama sebelum masjid ditutup. Betul kan? Betul. Terus gimana dampak bagi kalian terhadap COVID-19 ini gitu? Dampak terhadap kaliannya seperti apa ketika wabah saat ini melanda kita semua? Gimana ya? Ya gak apa-apa, sok bincang santai aja. Tinggal di mana sih? Saya sekarang di Kuwait, aslinya orang Sukabumi. Oh, Sukabumi. Ya. Ya, Sukabumi. Tapi sekarang tinggal di Kuwait. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sehat ya, sehat selalu. Terus gini Bang Syafiq, apa ya kok di Bekasi kan termasuk zona merah. Nah, kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Bekasi itu? Apa ya? Kurang tahu sih, kurang ini soalnya. Kurang tahu gitu. Yang tahu itu seperti apa? Apa ya? Kebijakan yang antum tahu itu apa aja? Apa ya? Mungkin PSBB atau apa? PSBB mungkin ya, PSBB. Masih ada di sini. Ya? Masih ada PSBB. Iya. Jadi keluar harus pakai masker atau apa gitu. Iya, pakai masker. Antum nih asli Bekasi kan? Iya, asli Bekasi. Asli, alhamdulillah. Jadi sekarang nggak kemana-mana gitu? Enggak, di rumah aja sih. Di rumah aja. Iya. Sekarang Syafiq ini sekarang kelas berapa? Saya masih kelas 11. Kelas SMA. 11. Iya. Nah, SMA ya, kelas 11 SMA. Terus ketika COVID-19 kan pasti diliburkan kan sekolahnya kan. Nah,
apakah apakah ada ini sekolah online atau gimana oleh pihak sekolah itu pada Sekolah semester online kemarin ada, ini? tapi sekarang udah ini, udah apa namanya? Udah habis. Udah berhenti Udah lah. habis, Iya. udah berhenti ya. Masanya. Ah. Gimana rasanya kalau belajar lewat online? Gimana rasanya? Kurang kurang seru aja, enakan belajar langsung. Enak belajar langsung ya? Iya. Jadi mungkin apa ya dampaknya jadi kalau belajar online itu kurang intinya kurang menyenangkan enaknya belajar langsung bersama Iya. guru gitu ya. Iya, kurang fokus juga karena masih apa? Ada gangguan-gangguan. Masih ada gangguan. Oh gitu. Ya 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 ya. Jadi Azam nih semua gak usah panggil saya manggil A aja ya. Azam Oh iya. ini sengaja menyapa semuanya gitu kan yang apalagi siapa saja yang on atau A siapa insyaallah taala gitu kan. Uh, Mungkin ada pesan untuk para pemirsa yang berada di Instagram. Ya apa aja lah, nggak mau pesan atau apa gitu. Antum bisa bahasa Arab? Alhamdulillah lah dikit-dikit mah. Alhamdulillah. Mungkin ada pesan? Saya Syekh. Saya habis teman saya ini. Oke. Insya Allah ya, insya Allah. Sabar. Pesannya apa? Mungkin ada pesan atau tidak? Belum. Belum ada? Gak ada? Ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Terima kasih ya atas ini ya, atas kesempatannya walaupun hanya sebentar. Makasih ya. Ya, Iya. Syafiq. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nah, oke. Dari Syafiq Ramadan, subhanallah. Ada yang minta ya? Oh, subhanallah. Nasir. Oke, bismillah. Assalamualaikum Nasir. Nah, ini sekarang berhubung Nasir. Assalamualaikum Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Nasir? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Sekarang Anda posisi di mana? Saya di Surabaya. Oh, di Surabaya. Iya. Dikira di Riyadh asli. Riyadh Saudi. Iya. Karena Iya, saya apa? Terusnya itu Mas. Asli Surabaya saya. Asli Surabaya. Nah, sekarang kalau pendidikan di mana sekarang? SMA atau gimana? Saya kuliah Kuliah di Universitas Muhammadiyah Gresik. Universitas Muhammadiyah Gresik. Oh, dari Gresik. Sebelahnya, ya dari Gresik, sebelahnya Surabaya. Ini lagi keluar kota ini. Lagi keluar kota. Oh gitu, ya. Nah, Oh, terus masa pandemi di sana seperti apa? ya, memang kayak di Jawa Timur, terutama di 3 kota besar ya, termasuk Surabaya, Gresik sama Sidoarjo itu termasuk sangat tinggi. Bahkan di Jawa Timur itu termasuk peringkat 2 lah se-Indonesia yang paling tinggi untuk kasus COVID-19 ini. Ya. Berarti setelah Jakarta Jawa Timur ya? Iya, setelah Jakarta Jawa Timur. Nah, ini kebetulan nih teman A nih yang sekarang berada di Kuwait dari Surabaya banyak sekali gitu. Terutama Masya perawat Allah. banyak. Oh, Ya. itu untuk menangani kasus ini aja atau memang ditugaskan di sana? Ya, dia menangani kasus juga dan kebetulan yang dari Surabaya itu rata-rata perawat. Perawat yang nanganin COVID sekarang ini fokusnya. Oh, Masya Allah. Iya. Iya. Terus, Bang Nasir gini, kalau Idul Fitri kalian seperti apa tahun ini? ya, kemarin
kita sekeluarga melaksanakan sholatnya itu di rumah saja, Oh, jadi Idul Fitrinya di rumah saja gitu. di rumah saja. Iya. Allah. Ya Allahumma musta'an. Kalau Semoga Allah mengangkat wabahnya ya. Amin ya rabbal alamin. amin, amin. Kalau di sana sih gimana sih? Sama di rumah lockdown 24 jam. Kalau ana lihat pengumuman di Saudi itu bertahap, ada juga sudah untuk masjid juga direncanakan untuk dibuka kembali gitu. Gimana Ya, kalau di itu- Kuwait? Di Kuwait kalau urusan masih dibuka diserahkan kepada Kementerian Agama. Yang penting pelonggaran di Kuwait ini pelonggaran lockdown apa ya? Maksudnya lockdown 24 jam tidak akan diperpanjang lagi. Akhirnya tanggal 31 Mei dan tanggal 1 Juni akan dibuka kembali lagi ke lockdown parsial. Jadi lockdown parsial itu pagi bisa keluar, pas waktu jam 4 sore tidak bisa keluar sampai jam 8 pagi. Nah, itu kembali ke situ dulu. Itu bertahap dulu. Dan urusan masjid dibuka itu Auqaf belum menentukan. Kementerian Agama Kuwait belum menentukan. Nah, kalau di Saudi itu ada ini mulai hari Kamis insyaallah taala Saudi Arabia itu. Baik. Saudi Arabia itu. Karena Saudi Arabia juga sama 24 jam bahkan ya masih tutup gitu kan. Kalau di sini kan alhamdulillah masih terjamin semuanya gitu kalau dari Kuwait sama Saudi itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Idul Fitri kalian di rumah masing-masing bersama keluarga, bersama sanak famili gitu ya? Iya. Oke. Ya. Nah sih. Terus kalau itu Idul Fitrinya sekarang masih di Surabaya kan posisinya kan? Iya, masih di Surabaya. Di Surabaya. Ya, ini alhamdulillah dari Gresik masih bisa keluar lah. Masih ke bisa Surabaya. jalan gitu. Masih gitu. bisa jalan. Cuman Terus ya kalau itu cuma apa? kayak di jalan-jalan di perkampungan tuh biasanya ditutup atau bahkan ada petugasnya gitu. Ya. Kalau ini kebijakan Gubernur Jawa Timur terus pemerintah Provinsi Jawa Timur itu seperti apa tuh untuk menangani COVID-19 ini? Ya ini dalam waktu sekarang kan lagi PSBB jilid 2 ya. Insya Allah akan lanjut lagi PSBB jilid 3. Jilid 3 ya. Karena Tetapi melonjaknya gitu kan. Tetapi juga kasusnya masih terus naik. Masih terus naik. Ya. Nah, gini Bang Nasir gini, selama Ramadan ini antum ini kegiatannya apa saja selama Ramadan di masa pandemi ini? Ya setelah waktu Ramadan ya alhamdulillah kita masih sempat safari Ramadan ke masjid-masjid ya alhamdulillah masih ada masjid yang buka terus ada masjid yang tutup yang lockdown. Masih yang lockdown gitu. Iya. Jadi mungkin ada inisiatif mau buat kegiatan apa gitu. Baru masih safari Ramadan kan? Enggak, sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai, Oh, iya. sudah selesai. Ya. Ya kemarin Oh, gitu. ya cuma bantu ngimami aja sih di beberapa Ngimami aja masjid gitu. gitu. Iya. Subhanallah ini Jawa Timur ya. Sekarang menjadi kedua ya, semoga benar-benar wabah ini diangkat Allah Subhanahu wa taala di waktu yang cepat. Amin ya. Biar kita bisa hidup kembali normal gitu sedia kala. Ya kalian bisa yang masih berpendidikan ya bisa melanjutkan pendidikannya gitu kan seperti kuliah, SMA. Nah, terus kalau ini kan Abang kuliah. Nah, gini. Apakah ada ini pembelajaran online atau gimana? Ada pembelajaran online, tapi hanya sebatas WhatsApp group. WhatsApp Jadi group. jadi ya kurang itulah apa ya suasananya kurang dapat lah saya kayak gitu. Suasana kurang gitu ya. Nah, itu apakah pakai Zoom atau gimana? Atau tetap pakai WhatsApp? WhatsApp saja. Dan ya beda mungkin kalau di Kuwait bagaimana sih? Di sana mungkin pakai Zoom gitu ya. Kalau Kuwait, kalau pelajaran tidak ada pembelajaran, tidak ada online, tapi seminar-seminar banyak lah.
sengaja ikut semua gitu. Lewat Zoom ada, terus lewat Skype ada. Bahkan bahkan kalau selama Ramadan ini ngisi pengajian lewat Facebook gitu kan. Ngisi pengajian, ngaji daripada itu kesel atau apa, mending buat pengajian terus buat ini gitu kan. Mungkin Bang Nasir ada sesuatu atau pesan kepada seluruh penonton yang berada di IGA Azam nih? Ya apa ya? Ya intinya ya kita memang dihadapkan kondisi yang seperti ini ya. Bagaimana lagi ini adalah musibah dari Allah ya. Saya jadi ingat dalam surah At-Taghabun kan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Dan tidaklah kami menurunkan musibah kecuali atas izin Allah. Jadi ini semua adalah atas izin Allah. Jadi insya Allah lah setelah kesulitan ada kemudahan, seperti itu. Allahu Akbar. Terima kasih ya atas ininya ya, atas kesempatan untuk berbicara ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sapa siapa di sini? Masih ada Muhammad Arinal Haq, terus Sony Nugroho ya. Ya subhanallah, mungkin ke Muhammad Arinal Haq dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Arinal Haq, assalamualaikum. Kita tunggu sebentar. Tidak ada pemirsa ya. Nah ini banyak sekali yang nonton, subhanallah ya. Nah ini tadi beberapa orang yang sapa ya. Mohon maaf tidak bisa sapa semuanya. Dan nah ini Din Sarah, mungkin saya bergabung dengan kalian. Itu gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat sore waktu Indonesia. Assalamualaikum. Oke. Ya tidak apa. Oke, ini subhanallah kita semua ya. Ini ada siapa di sini? Oke, mungkin bergabung ya, sip. Assalamualaikum. Boleh bergabung? Assalamualaikum. Apakah bisa bergabung? Ingin menyapa. Assalamualaikum. Nah, kita tunggu sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya yang para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang IG-nya Igawa mungkin bergabung? Mungkin? Ingin berbincang walaupun hanya sebentar? Apakah mungkin? Nah, sambil nunggu ini, nah saudara-saudariku yang rahmatullah subhanahu, jadi ketika ibadah selama Ramadan ini yang kita kejar, yang kita lakukan selama Ramadan ini. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Ada yang minta bergabung? Subhanallah. Ada yang minta bergabung? Oke. Nah, ibadah selama di bulan Ramadan ini yang kita lakukan, yang telah kita lakukan selama Ramadan, tetap kita istiqomah untuk apa? Untuk melakukan ibadah setelah bulan suci Ramadan kali ini, ya. Makanya bagi orang yang istiqomah, insya Allah ada kebahagiaan yang sangat luar biasa, ya. Adapun istiqomah ini
tidaklah mudah. Memang istiqomah ini memang enggak mudah. Namun seorang hamba akan mendapatkan semangat dalam istiqomah ini dengan mengetahui keutamaannya. Allah Ta'ala berfirman, memberitakan keutamaan besar istiqamah ini yang diraih oleh orang-orang yang istiqamah dalam surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beristiqamah, yaitu meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Ini dalam surat Fussilah ayat 30. Dalam ayat ini Allah juga berfirman, dalam keutamaan istiqamah ini, masih dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb ini adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tetap beristiqamah, pegang teguh, lurus, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Dan mereka tidaklah pula bertukacita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan apa yang telah mereka kerjakan. Ini dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Ada Om Daus. Oke. Om Daus mungkin ini gabung. Assalamualaikum. Om Daus boleh gabung? Nah, gimana caranya agar istiqomah kepada Allah SWT? Oke, ya. Ada Om Daus sebentar. Salam. Oh. Gimana kabarnya Om Daus? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana Azam di sana juga? Alhamdulillah sehat, sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Aduh. Gimana? Udah lama nggak ketemu ya? Udah lama gak ketemu Om, ya. Masya Allah. Terakhir ketemu itu di mana tuh? Di kantor. Iya, yang berdua itu. Iya, betul. Lagi betul. di Kuningan ya, di Kuningan waktu itu. Ya, di Kuningan ya. Iya, iya, Insya Allah kapan-kapan main lagi. Insya Tapi Allah, sekarang ya, kantornya sudah pindah di Sudirman. Oh, di Sudirman, Jakarta Pusat ya? Sekarang sudah pindah di Sudirman. Oh, di Sudirman. Kirain masih di Kuningan. Enggak, udah hampir mungkin sekitar hampir setahun inilah sudah pindah. Oh, hampir setahun. Ya Rabbana ya Karim. Om, gimana Id di sana, Om? Ya, Id di sini ya sama saja. Artinya ada pembagian wilayah aja. Kalau yang memang zona merah ya diutamakan untuk di rumah. Bagi yang zona hijau ya bisa untuk bersama-sama di masjid lah, bisa melaksanakannya di sana gitu. Gitu. Ya sama lah sini Om. Apalagi lockdown 24 gitu jam. Iya. Masya Allah. Kalau keluar main tangkap sini. Oh gitu ya. Iya. Iya. Kalau di sini nggak terlalu kayak gitu mungkin. Iya. Di sini agak lebih longgar. Jadi masih bisa kita keluar, kalaupun ada yang diperlukan, ada hal-hal yang memang kita butuhkan, kita nggak perlu sulit-sulit, kita bisa keluar, atau bahkan bisa juga masih menyeberang wilayah-wilayah lain, misalkan dari Tangerang bisa juga berpindah ke wilayah Depok ataupun wilayah Bekasi dan segalanya gitu. Masih bisa lah. Masih bisa ya. Kalau sini mah kalau pengen ke pasar minta buat daftar online izin dulu gitu. Di mana-mana kalau dijegat polisi tinggal diliatin. Allah. Iya. Duh, gimana kabarnya nih keluarga Om nih? Ya, keluarga alhamdulillah sehat semua, Azam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua. Alhamdulillah sehat ya.
Ini kita belum mampir ke rumah Abi. Nanti insya Allah kapan-kapan kalau sudah mungkin sudah terbebas dari masalah corona ini, ya insya Allah kita mau main di Sukabumi nih, Jam. Ya insya Allah ya. Kata Abi tunggu tuh. Oh, kata Abi tunggu ya, Masya Allah. Iya tunggu. Ya kemarin pas kemarin apa tuh? Pas kemarin ya kasih itu tuh, kasih sesuatu dari Om buat Abi gitu kan? Nah, iya. Dan apa ya? Dan Abi bilang minyaknya wangi sekali itu. Demen. Masya Allah. Iya itu pas ada kebetulan dari di tempat Om Daus, yang nggak apa-apa, itu memang bisa untuk digunakan. Iya, digunakan sampai apa ya? Ya kan kemarin itu minyaknya berapa? 6 atau 7 ya? Banyak. Wah, Abi kan tinggal pilih-pilih yang paling enaknya gitu kan? Oh iya betul. Iya. Ya. Iya kan selera. Kadang orang ada yang selera ini, ada yang seleranya ini, kan beda-beda kan. Iya. Ya kan apa ya? Kok Ana di sini ya daripada jenuh buat talk show gitu kan? Besok pun juga dari teman Ana dari Tunisia pun juga insya Allah akan berbincang jam 5:30 sore. Oh 5:30 juga ya? Iya. Sampai Ya, tanggal 8 Syawal sih. Iya, bagus lah, nggak apa-apa. Waktunya digunakan untuk yang bagus-bagus, yang baik-baik, sehingga ada manfaat, ada hikmahnya nanti gitu kan. Iya betul. Dan mungkin ada teman-teman Ana juga dari Jepang, terus dari mana tuh, dari Pakistan juga gitu kan? Yang sengaja Ana undang semuanya gitu. Masya Allah. Kalau sekarang kan berhubungannya apa tuh? Kalau sekarang kan harusnya dari Hungari gitu kan, dari Eropa gitu. Tapi karena apa ya? Karena ada kesibukannya, udah judulnya Azam menyapa gitu. Iya. Siapa yang muncul di situ, aneh sapa. Iya. Iya nggak apa-apa. Kan yang Azam, penggemarnya Azam juga udah banyak sekarang kan. Baru dikit. Walaupun dikit gitu kan. Manfaatin aja Instagram gitu. Iya. Nggak apa-apa Zam. Kan Iya. bagian, yang penting niatnya bagian dari dakwah lah gitu ya kan. Betul. Iya. Kalau selama Ramadan tuh pengajian tuh, tapi lewat Facebook sayangnya. Oh gitu. Oh iya. Ya. Selama Ramadan ngaji ini tentang sunnah Nabi sehari-hari Om. Oh gitu. Iya. Jadi kita cocokkan kalau waktu sore kan pasti sibuk, ibu-ibu tuh ngulak, terus bapak-bapak sibuk ini nyari sesuatu. Nah kita kalau di Indonesia tuh ngambil malam jam 8:30. Kalau di sini kan kebetulan gitu. masih ya jam 8:30 malam. Dan kalau di Kuwait kebetulan nunggu buka puasa lah gitulah, daripada bete atau apa. Oh gitu. Kita buat pengajian lah tentang sunnah Nabi sehari-hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi kayak gimana Nabi itu. Iya. Oh bagus itu. Iya. Jadi ada manfaat besar itu di situ kan. Iya. Masya Allah. Jadi kalau tahun ini ya gak banyak belajar tapi banyak ngajar. Banyak ngajar ya sekarang ya. Karena semua sekolah-sekolah hampir rata-rata di semua negara yang sangat peduli terhadap corona itu banyak kan ditutup ya. Bahkan sini sampai Agustus Om liburnya. Sudah ditetapkan sampai Agustus. Iya. Karena ini mengantisipasi gitu kan. Oh iya. Kalau di kita ya masih diperpanjang aja sih. Misalkan per wilayah beda-beda, ada yang sampai bulan Juni. Tapi Juni tergantung lagi nanti situasional bisa diperpanjang gitu. Nah, daripada pengumuman capek-capek urusan pendidikan, mending sampai Agustus aja sekalian gitu kalau Kuwait itu. Terus pendaftaran yang baru gimana? Online semua? Pendaftaran yang baru nanti belum diputusin sama pemerintah Kuwait. Belum ada. Oh, belum ya? Oh, iya. Ya enggak. Mungkin kalau yang pendaftar baru mungkin semakin diberatkan mungkin kalau sama Kuwait itu. Karena memang benar-benar gitu. ini urusan kesehatan pun juga tuh. Iya. Ya
Ya, mungkin ada pesan dari Om untuk ini, untuk apa tuh dari para pemirsa gitu, gimana? Ya pesannya ya singkat-singkat aja. Yang penting apa namanya semakin apa namanya mempertebal iman aja dalam kondisi-kondisi seperti ini. Ya kita tingkatkan terus ketakwaan sehingga semakin kalau kita tingkatkan terus insya Allah semakin hati-hati di dalam kita apa namanya berperilaku, berakhlak dan segala macam gitu. Insya Allah seperti itu aja. Oh iya ya. Makasih ya Om ya atas kesempatannya nih. Iya, sama-sama Azam. Ya. Terima kasih. Tafadhol. Iya ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada apa tuh? Ada barusan nyapa Om Daus dari Tangerang ya. Subhanallah ya, pesannya itu jaga akhlak yang penting itu. Oh, ini ada yang dari Jepang. Mungkin siapa? Assalamualaikum yang dari Jepang. Assalamualaikum. Teteh yang dari Jepang. Kita akan sapa yang dari Jepang. Assalamualaikum. Nah, ini kita teruskan sebelum muncul yang dari Jepang ya. Gimana cara-caranya agar istiqomah dalam beribadah khususnya? Oh, ya masih ada urusan mungkin ya. Pertama ialah memahami dan mengamalkan dua kalimat syahadat ini. Jadi pertama kita memahami dan mengamalkan makna dua kalimat syahadah. Ada Bang Labib, kita gabung ya. Oke. Assalamualaikum Bang Labib. Mungkin siapa ya? Bang Labib ya. Assalamualaikum Bang Labib. Nah, firman Allah SWT ini dalam surah Ibrahim ayat 27. Oh, masih ada kesibukan ya. Yaitu dalam artinya Allah meneguhkan iman kita, orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan perbuat apa yang dia kehendaki. Ini dalam surah Ibrahim ayat 27. Nah, maksudnya di sini adalah dalam tafsir ya, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dalam ucapan yang teguh ini. Jadi gini, al-muslimu idza su'ilal fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fadzalika qawluhu yuthabbitullahu alladziina aamanu biqauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jika seorang muslim ditanya di dalam kubur lalu berikrar bahwa dua syahadat ini yaitu tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka ini tafsir ayat daripada yang surat Ibrahim ayat 27. Oke. Gimana caranya agar istiqomah yang kedua? Oke. Assalamualaikum Kang Burhani. Mungkin bergabung Kang Burhani? Assalamualaikum. Assalamualaikum Kang Burhani. Mungkin gabung? Yang kedua adalah mengkaji Al-Quran dan menghayati. Assalamualaikum Kang Burhani. Waalaikumsalam. Rumah Damang. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah Damang. Kang Burhani gimana kabarnya di Ciganjur? Alhamdulillah sehat Ya, aduh. Aduh. Udah gimana sendiri kabarnya Alhamdulillah sehat. Sehat di Kuwait sehat. Alhamdulillah. Ini menipangling ninggalin ya. Ya kok saya di Kuwait. Ya di Kuwait ya lockdown lah Kang. Lockdown 24 jam. Ya. 24 jam. Aduh. Ya. Sampai saat ini di rumah, di kamar masing-masing. Ya. Kang Burhan, di Ciganjur gimana? Alhamdulillah ada keluangan waktu. Ya, itu tadi kita memenuhi protokolernya seperti jaga jarak dan memakai masker. Alhamdulillah. Ya gitu. Jadi
ada masing-masing rumah, berapa rumah mengadakan, dan masjid musola pun masih tetap mengajarkan. Itu tadi protokolernya kita ikutin PSBB-nya itu. Itu Oh gitu PSBB-nya sebenarnya. Terus kalau apa ya, kalau kebijakan DKI itu yang paling detail itu seperti apa tuh Kang Burhan? kebijakannya ya itu tadi ya tetap ya apa namanya, ada yang mengatakan zona amannya, zona yang tidak zona merah. Ya biasa kalau zona merah itu mengadakannya di rumah masing-masing. Itu karena alhamdulillah ya di selatan bagian ujung ini Ciganjur ya mengadakan seperti itu, gitu. Alhamdulillah gitulah. Jadi Alhamdulillah gitu di ya. sana ya di sana masih lockdown, Masih lockdown 24 jam. Makanya buat 24 siaran jam. talk show. Nah, kan sekarang baru pertama kali nih. Ya, Idul Fitri jauh dari orang tua. Gimana perasaannya? Ya sebenarnya rasa rindu sih sebenarnya ada, tapi karena Ada. ini ada rasa rindu tetap ada, tapi karena Ada. apa ya, karena pandemi ini gitu kan ya, Ya, kalau ya. sayangnya caranya gak usah balik lah, mending silaturahmi Ya, ya. virtual terus juga ya dan sebagainya gitu. Dan ya gitulah kalau Idul Fitri pertama ini gitu kalau di Kuwait ini. Aslinya itu rencana itu sholat Idul Fitri itu di Masjid Kabir, masjid kalau di Indonesianya Masjid Istiqlalnya gitu. Nah, gitu. Tapi sayang seribu sayangnya dari awal Maret sampai sekarang belum dibuka masjidnya. Oh, gitu. Ya, Iya. yang saya khawatirkan gini dong, orang itu geram tuh di sini. Mall padat, ya, bejubel, pasar bejubel, tapi masjid, musola itu ditutup. Untuk apa? Tidak mengunjungi musola itu orang. Saya mendapati nggak cuma dari puluhan orang, tapi orang banyak yang ya beranggapan seperti itu, gitu. Ya. Jadi Ada ya. Memang jadi di sana itu udah berapa bulan lockdownnya di Kuwait? kalau lockdown parsial dari awal Maret. Nah, tapi kalau lockdown full itu dari pertengahan Ramadan. Nah, kalau lockdown di sini semuanya ditutup kecuali makanan doang. Kayak pabrik roti itu harus buka, terus makanan pokok pun juga harus ya termasuk buah-buahan itu harus buka gitu kan. Karena itu kebutuhan untuk manusia juga gitu kan, daripada lapar massal mending buka gitu kan. Nah, tapi kalau mau tetap tutup. Ya betul. Ya, saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Ya, mungkin saya tahun ini ya niatnya sih nih 4 hari atau 5 hari saya mau ke Sukabumi, doain aja gitu. Karena kemarin saya sempat sebelum puasa nggak bisa silaturahim ke sana gitu. Ya saya udah kontak sama Umi, bilang ya 2+2 dah gitu. Tapi insya Allah Lebaran ini saya udah apa namanya, ibaratnya udah kangen ke sana karena memang ya biasanya sebelum puasa Lebaran kan memang silaturahim ke sana gitu. Ya mohon maaf nih, ada tamu ya. Ya, terima kasih ya Kang Burhan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini subhanallah dari Ciganjur. Mungkin kita sapa Kang Ridwan. Oke. Assalamualaikum Kang Ridwan. Mang Ridwan, assalamualaikum. Mungkin bergabung. Assalamualaikum. Kang Ridwan ya dari Bogor. Halo. Nah, kita tunggu Kang Ridwan, kita yaitu mengkaji Al-Qur'an dan dengan menghayati merenungkannya. Nah, Allah memang menciptakan atau menceritakan bahwa Al-Qur'an ini dapat meneguhkan hati orang-orang yang beriman, dan Al-Quran adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, seperti itu. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah Ruhul Qudus atau malaikat Jibril alaihissalam menurunkan Al-Qur'anul Karim
itu dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kamu juga atau Tuhan kalian dengan benar untuk menuhkan hati orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW untuk meneguhkan hati kita, yaitu untuk menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ngambil dalam surat An-Nahl ayat 102. Nah, terus yang ketiga apa? Bagaimana cara agar istiqomah? Yang ketiga adalah iltizam atau konsekuen dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ahabul a'mal ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan-amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah amal yang kontinu walaupun amalan tersebut itu sedikit. Jadi mau istiqomah yaitu dengan cara kita mengamalkan walaupun amalnya sedikit. Amalan sedikit itu benar-benar dicintai oleh Allah SWT daripada amalan banyak tapi kagak ngamalinnya. Nah, seperti itu ya saudara-saudariku yang dirahmati Allah SWT. Mungkin ada Yuninum Maulida ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teh Yuni. Mungkin bergabung? Mungkin bergabung? Assalamualaikum. Nah, itu ada 3 cara agar kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu memahami dan mengamalkan 2 kalimat syahadat yang baik dan benar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengkaji Al-Qur'an dan menghayati dan merenungkannya. Terus yang ketiga, iltizam atau konsekuensi. Oke. Itu tata cara agar kita beristiqomah. Nah, itu saja sambil menunggu sambil menunggu sapaan. Ingin nyapa. Oh, ternyata tidak bergabung, mungkin ada sesuatu ya. Nah, dan juga istighfar itu melengkapi istiqomah ya. Karena di sini firman Allah SWT yaitu qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Katakanlah bahwasanya aku hanya seorang manusia seperti kamu. Memang kalau mau istiqomah pasti ada kekurangannya dalam istiqomah tersebut. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa. Maka tetaplah istiqomah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan memohon ampun kepada Allah SWT. Ini dalam surat Fussilat ayat 6. Jadi istighfar itu adalah salah satu untuk melengkapi keistiqomahan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tetap istiqomah. Nah, terus yang terakhir yaitu apa sih sebab-sebab istiqomah ini? Pertama, istiqomah ini disebabkan karena kita sering merenungkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kita tadabburi ayat Al-Quran itu bisa menyebabkan istiqamah, menyebabkan diri kita beristiqamah ya. Terus yang kedua apa? Yaitu mengamalkan syariat Islam. Yang ketiga yaitu banyak doa. Nah, tidak cukup juga harus ini. Yang terakhir yaitu doa kepada Allah SWT. Ya Allah, berikanlah keistiqomahan untuk kita agar kita bisa beristiqomah dalam ibadah kepada Allah SWT. Terus yang keempat, perbanyak zikir. Kelima, pembinaan iman. Oke? Yang keenam, meneladani ulama salafus saleh dan ulama yang benar-benar istiqamah. Terus yang ketujuh, mencintai Allah dan Rasulnya itu melebihi kecintaan yang lainnya. Nah, terus yang kedelapan, mencintai dan membenci sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kesembilan, saling berwasiat dengan al-haq, kesabaran dan kasih sayang. Yang kesepuluh, meyakini masa depan bagi agama Islam. Subhanallah. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, nanti jawab Japri ya. Oke. Anis Ria, Japri ya. Nah, sekian dari saya. Insyaallah besok lanjut talk show-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.